Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TNI 2017A akan mempresentasikan proposal penelitian yang kami lakukan di kedai seblak mantap di Manis Kidul Jalaksa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Agus Saputra dari kelas TI 2017A kelompok 3 dengan NIM 2017-081-0003. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan sasaran, target dan sasaran mengenai proposal yang telah kami susun. Untuk latar belakang, kedai seblak merupakan salah satu kedai yang ada di Kabupaten Kuningan yang menjual makanan khas Kota Bandung, yaitu seblak. Di kedai tersebut tidak hanya menjual seblak saja, melainkan ada makanan dan minuman yang lainnya. Untuk pelayanan di sana masih menggunakan pelayanan yang tradisional, yaitu memesan melalui kertas. Untuk itu sering terjadi kesalahan-kesalahan untuk memesan menunya. Dan untuk merekap data barang masuk barang keluar dan pendapatan perharinya masih menggunakan cara manual. Bahkan yang saya tangkap dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, untuk barang masuk dan barang keluar tidak ada catatannya, hanya melainkan intinya tidak ada rekapan pendapatan perharinya, intinya seperti itu. Untuk di sini kami akan menawarkan salah satu aplikasi yang terkomputerisasi, yaitu aplikasi pemesanan menu kedai seblak mantap. Semoga aplikasi ini lebih mantap lagi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu target dan sasaran. Dari permasalahan yang telah kami dapat melalui wawancara dan observasi, maka di sini kami menawarkan salah satu produk yang terkomputerisasi, yaitu aplikasi berbasis web PHP dan MySQL sebagai database-nya, supaya menghindari dan mengefektifkan, mempermudah mengelola barang dan mempermudah konsumen dan produsen untuk memesan menu dan menghindari redundansi data. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jihad Al-Busaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Al-Busaini dengan NIM 2017-081-0089. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari proposal penelitian ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Haji Agung Saputra. Di sini saya akan memaparkan tentang pedoman pengembangan. Dimana yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang menggunakan sesi tanya jawab antara kami dengan pemilik kedai. Dan yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu konsumen, baik itu dengan kuesioner atau mengamati langsung transaksi yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau membaca buku, jurnal, atau sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah apa yang kami teliti. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dokumentasi. Metode pengumpulan dengan dokumentasi ini kita menghimpun dan menganalisa dokumen yang tertulis ataupun yang bergambar, dan juga dokumen elektronik. Selanjutnya yaitu nilai tambah produk yang ditawarkan. Pertama, mempermudah admin dalam pengelolaan barang masuk, barang keluar, dan pendapatan perharinya. Yang kedua yaitu mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemesanan. Yang ketiga, data tidak mudah hilang dan dapat di backup. Yang keempat itu mempermudah dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menjumlahkan total pembiayaan pemesanan. Selanjutnya yaitu gambaran teknis. Yang pertama, sistem ini diperuntukkan untuk admin. Yang kedua, admin memiliki fungsi sebagai yang mengelola barang masuk, keluar,
pendapatan perharinya, serta membuat laporan keuangan bulanan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Imam Rizky Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Rizky Maulana. Saya dari kelompok 3 kelas TI 2017A dengan NIM 2017-08-10120. Di sini saya akan memaparkan bagian kebutuhan sumber daya. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem kami yaitu personal komputer sebagai server dan juga printer, di mana printer ini dia akan bertugas sebagai output dari invoice pembeli dan juga sebagai output dari laporan keuangan tiap bulan. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang kami gunakan yaitu pertama mulai dari bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu PHP serta MySQL sebagai database dan Exam sebagai web servernya. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia. Nah, bagian sumber daya manusia di sini yang pertama yaitu Project Manager dan Sistem Analis yang dipegang oleh Saudara Aji Agung Saputra. Yang kedua, Database Engineer yang dipegang oleh Jihad Al-Busjaini. Dan yang ketiga, Desain Grafik dan Software Engineer yang dipegang oleh saya sendiri, Imam Rizky Maulana. Untuk tahapan jadwal kegiatan, yang pertama yaitu analisa kebutuhan, dan yang kedua yaitu desain fungsi, serta yang ketiga yaitu pemrograman, dan tahapan yang keempat yaitu pengujian. Nah, lalu tahapan yang kelima yaitu instalasi, dan tahapan yang keenam adalah pemeliharaan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Tahapan selanjutnya yaitu adalah metodologi dan pengembangan sistem, di mana metodologi dan pengembangan sistem ini untuk merealisasikan sistem pemesanan menu di kedai seblak mantap tersebut. Yang kami gunakan yaitu metodologi waterfall. Nah, yang pertama, analisa kebutuhan. Kami mempelajari dan mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan, baik dalam untuk merancang sistem informasi berbasis PHP ini, sehingga data-data tersebut memenuhi kebutuhan kami dalam merancang sistem yang akan kami buat. Yang kedua, desain fungsi, yaitu melakukan desain sistem detail baik dari konteks diagram, data flow diagram, desain file, desain table, data table, sehingga membentuk suatu fungsi jadi menjadikan sistem yang dikehendaki. Lalu selanjutnya pula ada pemrograman, di mana di sini kami melakukan pemrograman merealisasikan data fungsi yang telah dibuat, yang telah dikonsepkan. Adapun yaitu tahap pemrograman, di mana kami melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah kami buat. Nah, serta tahap selanjutnya ada pengujian, yaitu kami melakukan testing uji pelaku atau behavior testing. Nah, uji coba ini kita fokus terhadap input dan output, serta fokus terhadap fungsional sistem. Saat tahap pengujian telah selesai dan kami anggap berhasil, kami melakukan instalasi, yaitu mengganti sistem lama dengan menempatkan sistem baru yang telah kami buat. Tahapan selanjutnya yaitu pelatihan, di mana kami sebagai pengembang sistem atau developer bertanggung jawab dalam melatih admin untuk mengoperasionalisasikan sistem yang kami buat. Lalu ada pula tahap pemeliharaan, yaitu perangkat lunak ini tidak selesai begitu saja, tapi kami juga bertanggung jawab dalam memeliharanya dalam tenggang waktu yang, serta hal ini juga bisa berpotensi atau apakah sistem tersebut beroperasi dengan baik atau ada kendala nantinya. Nah, lalu tahapan selanjutnya yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini dibuat untuk melihat kemajuan dari proyek yang kami buat, dan juga bisa sebagai referensi bug atau error apabila terjadi kendala sebagai pedoman operasi atau tindakan selanjutnya. Nah, dan untuk kesimpulannya, dari hasil pembahasan proposal proyek perangkat lunak sistem pemesanan menu di kedai seblak mantap ini, melihat dari analisa dan observasi, sistem ini sangat berpotensi bisa dijalankan dan sangat berguna dalam proses transaksi ataupun pemesanan di kedai seblak mantap. Nah, sekiranya Bapak bisa menyetujui proposal yang kami ajukan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang terakhir, saya beserta anggota kelompok yang lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.